Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Murtado akan menjelaskan tentang implikasi teori perkembangan Kohlberg dalam proses pembelajaran. Jadi implikasi pembelajaran teori Kohlberg itu ada dua macam, yaitu metode inquiry dan bermain peran. Apa itu metode inquiry? Metode inquiry adalah metode pembelajaran, merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri pembelajar dengan melibatkan pembelajar secara aktif. Jadi metode inquiry itu melibatkan dua arah dalam pembelajaran, jadi tidak melulu pada guru saja, tetapi juga melibatkan murid. Jadi pembelajaran lebih aktif dan tidak pasif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan metode inquiry. Jadi metode inquiry itu dalam implikasinya memiliki beberapa langkah-langkah. Yaitu yang pertama yaitu penetapan aturan dan konsekuensi. Jadi di dalam penetapan aturan dan konsekuensi ini di tingkat prasekolah atau sebelum sekolah, guru menerapkan aturan yang jelas dengan konsekuensi bagi pelanggaran. Jadi guru itu menentukan sebuah aturan itu bersama dengan murid. Jadi agar aturan tersebut tidak dilanggar, maka jadi aturan itu dibuat dengan murid agar murid bisa mengukur kemampuannya untuk mengikuti sebuah aturan. Hanya di sekolah menengah, siswa diajak berpartisipasi menetapkan aturan kelas. Jadi semua siswa diajak berpartisipasi atau mengikuti aturan kelas. Terus tahapan selanjutnya yaitu tahapan perkembangan moral Kohlberg. Tahapan perkembangan moral ini yaitu pada prakonvensional, guru mengarahkan siswa untuk memahami aturan dalam eksperimen. Jadi dalam metode inquiry ini guru mengarahkan atau memberi arahan kepada siswa untuk memahami aturan dalam eksperimen. Kalau di dalam kasus ini eksperimennya dalam mata pelajaran IPA, serta konsekuensi dari tindakan mereka dan serta sebuah akibat dari tindakan mereka. Selanjutnya pada konvensional, siswa diajarkan bekerja sama dalam kelompok inquiry, memahami peran, tanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain. Dalam konvensional ini, siswa diajarkan bekerja sama dalam sebuah kelompok, dan memahami peran satu sama lain, tanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain. Jadi di dalam metode inquiry ini, siswa itu seperti diberikan tugas. Jadi guru memberikan tugas A. Jadi guru tidak menjelaskan sebuah, katakanlah A itu gini tidak. Jadi guru memberikan tugas A, lalu menjelaskan secara singkat bagaimana A itu tersebut, lalu siswa mencari tahu A tersebut itu seperti apa. Jadi siswa bekerja sama satu sama lain, terus mereka mempresentasikan hasil tersebut di kelas, lalu guru baru mengevaluasi kesalahannya di mana dan benarnya seperti apa. Tahapan selanjutnya yaitu aktivitas inquiry.
siswa dilibatkan dalam penguraian masalah, pengumpulan data, dan menarik kesimpulan. Jadi dalam metode inquiry ini siswa tidak hanya dilibatkan dalam penguraian masalah atau dalam kerja kelompok, tetapi juga pada pengumpulan data dan menarik kesimpulan. Jadi pada pengumpulan data, siswa itu juga ambil alih dalam mengumpulkan data untuk eksperimen seperti dalam kasus tadi, dan menarik kesimpulan yaitu dari beberapa sesudah bekerja sama atau memilih beberapa pendapat, nanti siswa akan ditugaskan untuk menarik sebuah kesimpulan dari semua hal tadi. Selanjutnya yaitu mendorong pengembangan nilai moral seperti kejujuran dalam mencatat hasil eksperimen dan menghargai pendapat teman. Jadi dalam eksperimen itu kan juga mencatat sebuah hasil. Jadi siswa dilatih untuk menjadi jujur di dalam mencatat, karena kan di dalam eksperimen jika data yang ternyata tidak valid, maka hasil eksperimen itu kira-kira bisa dibilang tidak ilmiah. Lalu di dalam metode inquiry ini siswa dilatih untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi siswa dilatih untuk saling bersosialisasi dan dapat menghargai sesama teman. Selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Metode inquiry meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa melalui tanya jawab, diskusi kelompok, dan eksperimen mandiri. Jadi metode inquiry ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam artian kualitas pembelajaran itu bisa naik karena siswa lebih aktif, siswa lebih bisa bermusyawarah dengan temannya untuk memecahkan sebuah masalah, dan siswa lebih bisa memahami satu dengan yang lainnya. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan aktif mencari solusi. Jadi pada metode inquiry ini siswa lebih didorong aktif dan melatih pikirannya untuk berpikir kritis dan berpikir bagaimana cara mencari solusi. Tahapan selanjutnya yaitu aktivitas inquiry. Penelitian menunjukkan kelompok aktivitas inquiry. Jadi pada metode inquiry ini, dari sumber yang saya dapatkan atau dari jurnal, itu di dalam sebuah kelas terdapat dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok eksperimen atau yang kita sebut metode inquiry itu, dan yang satu itu katakanlah kelompok bukan eksperimen. Jadi kelompok eksperimen tadi dengan kelompok tidak eksperimen tadi itu perbedaannya, dalam kelompok eksperimen itu lebih pembelajaran lebih ke arah dari guru dan murid. Jadi guru berperan sebagai translator atau bisa disebut sebagai intinya sebagai mentor, dan murid itu lebih aktif. Sedangkan pada kelompok yang satunya atau yang tidak metode inquiry itu, guru ya seperti biasa menjelaskan dengan rinci dan siswa mengerjakan tugas guru tersebut, dan pada hasilnya itu rata-rata nilai pada kelompok inquiry itu lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak inquiry. Pasti ada sebuah faktor yang
mungkin pada kelompok metode injury itu lebih bisa berpikir kritis karena mereka sehari-hari dibiasakan dengan metode tersebut dan mereka lebih terbiasa. Bahasan yang selanjutnya itu implikasi teori Goldberg dalam metode peran. Nah, metode peran itu apa? Metode peran itu metode bermain peran atau role playing adalah suatu teknik pembelajaran atau pelatihan di mana peserta berperan dalam situasi atau peran tertentu yang disimulasikan. Jadi metode peran itu seperti disimulasikan. Jadi dalam sebuah kelompok nanti dibagi, kalau A jadi apa, B jadi apa, C jadi apa. Dalam konteks ini peserta bertindak sesuai dengan karakter atau situasi yang telah ditentukan. Jadi peserta itu bertindak sesuai dengan karakter. Jadi A karakternya katakanlah pembeli, jadi karakter pembeli itu seperti apa. Terus atau situasi yang telah ditentukan, situasi pembeli itu seperti apa. Terus dan mereka belajar dengan pengalaman langsung serta interaksi dalam peran yang dimainkan. Jadi mereka itu belajar secara langsung dari peran yang ia mainkan. Jadi ya seperti ia menjadi penjual itu seperti apa, mereka belajarnya dari situ. Langkah dari metode peran itu yang pertama, penentuan tujuan dari permainan peran tersebut, misalnya untuk melatih keterampilan komunikasi. Jadi seperti katakanlah jika ia menjadi penjual, ia akan berlatih komunikasi, bagaimana ia dapat berkomunikasi dengan baik dan ia dapat menjual barangnya atau barang dagangannya. Penyelesaian konflik, jadi penyelesaian konflik seumpama katakanlah ia jadi penjual, ia akan menyelesaikan konflik customernya atau pelanggannya, bagaimana ia menyelesaikan konflik di antara keduanya hingga pelanggannya bisa membeli barangnya. Selanjutnya itu memahami perasaan orang lain. Jadi dalam menjual kan, yang kita menjadi penjual kita harus bisa membaca pikiran orang lain atau pikiran perasaan orang lain. Kita berlatihnya di metode bermain peran itu. Tahap selanjutnya yaitu pemilihan peran. Peserta diberikan peran yang akan mereka mainkan. Jadi peran-peran itu dibagikan kepada peserta, lalu peran ini bisa berupa karakter yang sudah ditentukan seperti seorang pelanggan, dokter, atau pemimpin, atau dapat bersifat fiktif sesuai dengan konteks latihan. Jadi pemilihan peran itu peran-peran tersebut seperti dokter, pelanggan, pemimpin dibagikan kepada peserta. Penyusunan skenario. Penyusunan skenario itu yaitu sebelum bermain peran dimulai, siapkan skenario yang menggambarkan situasi yang akan dalam permainan. Skenario ini berfungsi sebagai panduan agar kita bisa memahami situasi dan peran yang harus dijalankan. Katakanlah dalam skenario tersebut terdapat dialog antara penjual dan investor. Nah, kedua belah pihak ini, baik dari segi penjual dan investor ini, saling belajar bagaimana penjual itu mendapatkan bantuan dana dari investor untuk mengembangkan bisnisnya, dan dari pihak investor dia bagaimana dia bisa mencari sarana untuk bisa memutar uangnya atau bisa menggunakan uang dinginnya atau uang yang tidak terpakainya itu bisa aman digunakan untuk orang lain. Jadi dia bisa berlatih untuk menyeleksi mana orang yang bisa ia percaya untuk mengemban amanahnya. Selanjutnya itu tahapan selanjutnya itu
pelaksanaan permainan peran. Peserta mulai memainkan peran mereka dalam skenario yang telah disiapkan. Dalam tahap ini mereka akan berinteraksi dengan peserta lain sesuai dengan peran yang telah diberikan. Di pelaksanaan permainan, jadi skenario tadi dilaksanakan sesuai dengan bagian peran tadi. Sudah pelaksanaan tadi, tahapan selanjutnya itu refleksi dan diskusi. Setelah permainan peran selesai, lakukan diskusi dengan peserta untuk merenungkan pengalaman yang telah mereka jalani. Ini penting untuk menilai apa yang berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut. Jadi relasi dan diskusi ini mengambil pelajaran dari permainan peran tadi, seperti katakanlah semua dari penjual, seperti yang saya katakan tadi, antara penjual dan investor. Penjual berusaha mencari memikat hati investor agar dia mendapat bantuan dan dia dapat mengembangkan bisnisnya lebih maju dan lebih luas. Dia belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik agar investor bisa yakin memberikan dananya kepadanya, dan investor belajar bagaimana ia bisa menilai komunikasi atau menilai sebuah penjual tadi, bagaimana ia itu layak diberikan dananya untuk menjual, atau diberikan amanah untuk membawa sebuah dana tersebut. Bagaimana ia bisa menyeleksinya, bagaimana ia bisa menilai dari segi komunikasinya. Terus tahap selanjutnya itu umpan balik. Berikan umpan balik kepada peserta mengenai cara mereka memainkan peran serta saran untuk perbaikan ke depan. Jadi umpan balik itu seperti saran pada apa yang kurang. Ya, seumpama penjual itu seperti komunikasinya kurang bisa jalan, atau komunikasinya kurang bisa jelas, atau dia kurang bisa menjelaskan informasi secara rinci, secara mudah didengar, mudah dipahami. Kalau investor dia kurang dapat menyeleksi orang yang ingin ia pinjami dana itu. Rangkuman yang pertama adalah moral adalah sikap perilaku seseorang yang didasari oleh norma hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi seorang dapat dikatakan memiliki moral adalah ketika seorang sudah hidup dengan menaati hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Jadi moral adalah sebuah sikap perilaku seseorang yang didasari oleh norma-norma hukum yang berada di lingkungan. Jadi sikap-sikap perilaku itu sesuai dengan norma-norma yang berada di lingkungan tersebut. Jadi norma itu adalah sikap yang didasari oleh norma-norma yang di lingkungan tersebut. Dan orang yang bermoral itu bisa dikatakan bermoral ketika seorang sudah bisa hidup dengan menaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Terus selanjutnya faktor internal atau genetik. Sifat bawaan yang ada pada diri seseorang, perkembangan kognitif, emosional, dan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan moral. Jadi di dalam perkembangan moral ada faktor internal, yaitu perkembangan kognitif seperti
perkembangan kognitif, emosional, dan perkembangan saraf. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya. Lingkungan pendidikan seperti sekolah, guru, teman, dan program pendidikan, agama, dan pengalaman hidup, situasi atau hubungan dengan lingkungan sosial. Jadi di dalam eksternal ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana moral anak tersebut itu terbentuk. Jadi ketika kita mengenal seseorang, kita bisa menilai lewat dia berteman dengan siapa, dia lingkungannya seperti apa, dia keluarga dari mana, itu bisa kita nilai dari tersebut. Saking moral itu berkaitan dengan lingkup sosial. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.